Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi berbagai kisah menarik, mulai dari misteri menyeramkan hingga legenda penuh keajaiban. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Apa yang Anda lakukan jika kutukan gelap dari masa lalu menghantui desa Anda? Mengintai dalam gelap? Siap menelan siapa saja yang lengah? Mari kita mulai petualangan hari ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah misteri penuh ketegangan dan pengorbanan dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Desa ini menyimpan cerita kelam tentang Nenek Samirah, seorang mantan dukun pesugihan yang mencoba meninggalkan masa lalunya yang hitam. Namun, dosa masa lalu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Saat teror mulai menghantui desa itu, Pak Karto, kepala desa yang dihantui rasa bersalah, dan istrinya, Bu Nani, harus menghadapi ancaman yang mengerikan. Di sisi lain, Rina, cucu Nenek Samirah, menjadi harapan terakhir untuk menyelamatkan desa. Ia dihadapkan pada pilihan sulit: menebus kesalahan masa lalu atau membayar harga yang sangat mahal. Apa yang sebenarnya mengikat desa ini dengan kutukan pesugihan? Akankah Rina berhasil memutus rantai kutukan itu sebelum semuanya terlambat? Sebelum melanjutkan kisah ini, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar asal kalian dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di tempat kalian. Siapa tahu, cerita Anda akan kami angkat di video berikutnya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara lembah hijau dan bukit-bukit terjal, malam itu langit tampak gelap tanpa bintang. Warga desa berkumpul di lapangan dengan obor menyala-nyala. Mereka sudah tak bisa lagi menahan desakan untuk mengusir Nenek Samirah. Selama Nenek Samirah masih di sini, kutukan ini tidak akan berhenti, seru Pak Karto lantang. Ia berdiri di tengah kerumunan, memimpin dengan semangat membara. Beberapa warga mendukung penuh, sementara sebagian lainnya tampak ragu dan ketakutan. Nenek Samirah, seorang wanita tua yang sudah renta, keluar dari rumahnya dengan langkah pelan. Matanya penuh kesedihan. "Apa yang kalian inginkan dari seorang perempuan tua seperti aku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Tobatmu sudah terlambat, Samirah. Kau telah mencelakai banyak orang. Kami tidak akan membiarkan kutukanmu terus menghantui desa ini," jawab Bu Darman dengan nada tajam. Warga yang marah menarik paksa Nenek Samirah keluar dari rumahnya. Tubuhnya yang lemah tidak mampu melawan. Air matanya terus mengalir. Namun ia hanya diam, seolah-olah telah menerima nasibnya. Namun, yang mereka lakukan malam itu ternyata hanya awal dari bencana yang lebih besar. Setelah penguburan Nenek Samirah, desa mulai dihantui oleh teror yang mengerikan. Beberapa warga melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mengaku melihat sosok wanita tua berdiri di sudut kamar mereka, hanya untuk menghilang saat mereka mendekat. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri tanpa sebab. Bayangan gelap terlihat di lorong-lorong desa, seperti mengintai dalam diam. Pak Karto pun mulai dihantui keraguan. Suatu malam, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah yang kami lakukan benar? Atau justru kami telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan?" Bu Darman, yang sebelumnya begitu lantang, mulai merasa takut. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu, pintu rumahnya tiba-tiba terbuka. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan mencekam. Warga desa pun menjadi takut keluar rumah di malam hari. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Kutukan itu belum berakhir, bahkan terasa semakin kuat. Desa yang dulu ramai kini menjadi sunyi. Aktivitas pasar terhenti, warga hanya berdiam diri di rumah masing-masing. Merasa tak punya pilihan lain, Pak Karto memutuskan untuk meminta bantuan dari Pak Saleh, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana. Tanpa membuang waktu, Pak Karto berjalan cepat ke rumah Pak Saleh yang terletak di ujung desa. Dengan napas terengah, ia mengetuk pintu dengan tergesa. "Pak Saleh, cepat buka pintunya," serunya. Tak butuh waktu lama, pintu pun terbuka. Wajah Pak Saleh tampak lelah, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan dibicarakan. "Pak Saleh, desa ini butuh bantuan Anda. Kutukan ini tidak berakhir meskipun Nenek Samirah sudah tiada," kata Pak Karto. Pak Saleh menghela napas panjang.
Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian Nenek Samirah. Kita harus mencari tahu akar dari kutukan ini. Hanya dengan itu, kita bisa memutusnya. Pak Karto mengangguk, meskipun hatinya diliputi kecemasan. Harapan terakhir desa kini ada di tangan Pak Saleh dan Rina. Karto tampak gelisah sepanjang malam. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat ia tiba-tiba masuk rumah tanpa diundang. Langsung duduk di kursi ruang tamu. "Ada apa, Karto? Apa yang terjadi?" tanya tuan rumah, bingung melihat keadaannya. Karto sulit berbicara, suaranya tersendat. Dia itu, aku melihatnya, Beyel dia datang lagi." Seluruh desa kini dilanda ketakutan. Bukan hanya Karto yang merasakan teror, beberapa warga lainnya juga melaporkan kejadian-kejadian aneh. Bisikan di malam hari, bayangan yang melintas di sudut mata, dan langkah kaki misterius menjadi rutinitas mengerikan yang harus mereka hadapi. "Aku akan bicara dengan yang lain," kata Karto akhirnya. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat." Malam itu, Karto mengumpulkan beberapa warga di rumahnya. Suasana tegang menyelimuti ruangan, dan wajah-wajah penuh kecemasan terpampang di sana. "Malam ini, kita harus memohon ampun kepada Allah," kata Karto dengan suara yang gemetar. "Kita akan mencoba mengakhiri semua ini. Bawa dupa, benda sesaji, dan bacaan doa." Warga desa, meskipun takut, mengikuti arahan Karto. Mereka menuju kuburan tua yang menjadi sumber dari semua ketakutan ini. Lubang kubur yang sebelumnya mereka tutup rapat kini terlihat seperti terusik, dengan tanah yang retak dan menyebar. "Ini tidak mungkin, kami menguburnya dengan rapat," bisik salah satu warga dengan suara penuh ketakutan. Karto menguatkan dirinya meskipun tubuhnya gemetar. Mereka mulai menyalakan dupa dan membaca doa-doa. Asap dupa membumbung tinggi, sementara angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat daun-daun kering berterbangan. Dari balik kegelapan, terdengar suara tawa kecil yang menyayat telinga. Makhluk itu akhirnya muncul. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di hadapan mereka. "Siapakah yang akan menyerahkan jiwanya untukku?" Suaranya menggelegar, mengguncang hati semua orang yang ada. Karto maju ke depan dengan keberanian yang tersisa. Aku akan bertanggung jawab. Semua ini terjadi karena aku. Jika kau mau, ambillah nyawaku." Makhluk itu tertawa keras, seolah puas dengan drama yang berlangsung. Namun, ketika ia hendak menyentuh Karto, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari arah yang tak terduga. Cahaya itu membuat makhluk itu mundur dan menghilang dengan teriakan panjang. Malam itu, desa akhirnya kembali tenang. Teror yang selama ini menghantui mereka perlahan menghilang.